Masih bersama saya di bagian ketiga, yaitu metode investigasi rahasia. Saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan metode investigasi ini. Yang pertama, mengapa sih kita melakukan metode pencarian secara rahasia? Sebenarnya tujuannya itu adalah supaya si pelaku itu tidak melarikan diri. Kenapa pelaku tidak melarikan diri? Karena dia tidak merasa bahwa dia itu sedang dicurigai. Sehingga kita investigator bisa dengan mudah untuk melacak siapa sih sebenarnya pelakunya. Jadi dimisalkan di sini ketika ada tindakan pencurian kecil-kecilan atau embezzlement. Nah, dalam pencarian rahasia ini kita bisa menentukan kapan terjadinya embezzlement. Caranya bagaimana? Kita bisa mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam interogasi atau wawancara terhadap orang yang kemudian kita sebut sebagai tersangka dari pelaku pencurian tersebut, ya, untuk mendapatkan pengakuan dari dia, tetapi tanpa menimbulkan kecurigaan bagi si tersangka tersebut. Oleh karena itu, teknik wawancara di sini sangat membantu dalam pencarian rahasia ini. Kemudian sumber informasi, lebih jelasnya adalah ada beberapa sumber informasi yang bisa kita dapatkan untuk melakukan pencarian rahasia ini, yaitu informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Misalnya apa? Terkait dengan rekening listrik, atau kemudian terkait dengan status hidup seseorang. Kita bisa melihat dari berbagai informasi yang kemudian hanya kita bisa dapatkan dari pemerintah tersebut, termasuk bagaimana si tersangka tersebut itu apakah dia memiliki catatan kriminal atau tidak. Itu bisa kita dapatkan dari sumber informasi ini. Kemudian juga ada sumber informasi privat, mungkin berdasarkan dari tetangganya atau kemudian orang-orang terdekatnya atau teman-teman koleganya. Investigator bisa melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di sekitar orang yang menjadi tersangka tersebut. Nah, karena itu juga bisa juga tidak menimbulkan kecurigaan jika menggunakan teknik wawancara yang benar. Kemudian ada sumber informasi daring atau secara online. Kita bisa lihat dari beberapa teman atau misalnya dari sosial media dari si tersangka tersebut. Mungkin bisa dari akun LinkedIn-nya atau kemudian dari akun Facebook-nya, Instagram dan selanjutnya sebagainya, ya, dari sosial media yang lain, sehingga kita bisa melihat bagaimana orang ini dan kemudian dengan siapa dia bersosialisasi. Nah, ini kita bisa melihat atau melacaknya dari sini. Kemudian menggunakan network method untuk menganalisa. Jadi ada tabel namanya net worth yang kemudian bisa digunakan untuk menganalisa dengan tepat adanya perubahan, misalnya perubahan gaya hidup yang tadinya biasanya dia tidak bisa beli mobil mewah atau kemudian bisa membeli rumah mewah, tiba-tiba bisa membeli rumah mewah. Nah, ini kita bisa buat buktinya bahwa kemudian ini terjadi perubahan gaya hidup melalui tabel dari net worth ini. Nah, kita akan bicarakan net worth ini di bagian akhir nanti. Yang pertama adalah terkait dengan public records atau sumber informasi yang tadi sudah saya jelaskan di depan, yang mungkin bisa kita mendapatkan dari pihak lain. Jadi termasuk salah satunya adalah government, ya, di situ ada federal, state, and local. Kemudian ada private sources juga. Jadi di sini misalnya catatan terkait dengan penggunaan air, listrik dan sebagainya. Kemudian juga siapa sih kenalannya di masa lalu, ya, atau kemudian juga kita bisa melihat dari komputer yang dia pakai di kantor itu ada beberapa dokumen yang mungkin dia buang di dalam trash-nya dia,
atau kemudian di tempat sampah di komputer tersebut yang kemudian belum dia delete atau kemudian belum sempat dia hancurkan. Nah, itu kita bisa melihat juga di sana. Kemudian credit agencies. Berapa sih tagihan dari kartu kreditnya? Nah, ini juga bisa kita lihat sebagai salah satu sumber informasi. Apabila dia memiliki limit yang kecil, nah maka kemudian kalau misalnya dia bisa mendapatkan rumah mewah, nah pastinya ini juga menjadi pertanyaan besar. Atau ketika tiba-tiba limit kreditnya diperbanyak dan kemudian dia bisa membeli bermacam-macam barang dalam beberapa waktu atau dalam beberapa periode waktu yang singkat. Nah, ini mungkin bisa juga menjadi salah satu sumber informasi. Kita bisa melakukannya secara diam-diam. Nah, kemudian juga untuk financial institution, apakah dia punya asuransi, apakah dia melakukan klaim asuransi, apakah ada orang di dalam keluarganya ada yang meninggal, kemudian dia diberikan warisan dan sebagainya. Ini juga bisa sebagai catatan untuk melakukan pencarian rahasia ini, sehingga kita bisa telusuri dari mana sih uang tersebut didapatkan. Kemudian online database, di sini bisa dari subscription. Nah, subscription di sini adalah dia itu memiliki beberapa akun di mana saja. Kemudian per search fee-nya, kalau misalnya dia itu memiliki akun sosial media dan kemudian apa saja yang kemudian dia cari di dalam sosial media tersebut, ya, dan kemudian di sini juga kita bisa melihat apakah dia banyak yang menggunakan free application atau kemudian free account-nya. Nah, ini kita bisa lihat dari online database-nya ini. Kemudian ada internet searches, jadi itu ada Google, Alta Vista dan sebagainya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk pencarian rahasia untuk melihat orang itu seperti apa. Jadi jika Anda mau coba, Anda praktekkan saja nama Anda, silahkan diketikkan di dalam Google. Nah, maka Anda akan melihat orang yang kemungkinan namanya sama dengan Anda atau Anda sendiri ketika Anda ada orang yang memasukkan foto Anda di dalam Google atau kemudian Anda sendiri yang melakukan hal yang sama. Nah, maka di sini kita bisa juga mencari melalui internet searches ini. Kemudian di sini ada net worth method. Nah, net worth method ini merupakan metode yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah ada perbedaan gaya hidup seperti yang saya ungkapkan tadi. Misalnya si A ini dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Gajinya per bulan adalah 5 juta sampai dengan 10 juta. Nah, dia bisa membeli rumah mewah dalam jangka waktu 1 tahun. Dan rumah mewah tersebut bisa dibeli dengan harga 2,5 miliar. Nah, kita akan lihat apakah rumah mewah ini sebenarnya 2,5 miliar ini apakah mungkin bisa dibeli dengan kemudian dia memiliki gaji sekitar 5-10 juta tersebut. Nah, ini kita bisa coba analisa itu dengan menggunakan net worth method ini. Nah, yang kita lihat adalah aset dikurangi dengan liabilitasnya. Jadi aset yang dia miliki nanti dikurangkan dengan liabilitasnya, itu berarti sama dengan net worth-nya berapa. Nah, net worth dikurangi dengan prior years net worth atau dalam artian net worth-nya yang dulu itu berapa. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa lihat dari net worth increase-nya berapa, seberapa besar. Semakin banyak semakin mencurigakan. Nah, net worth increase ditambah dengan living expense atau biaya hidupnya dia itu sama dengan income-nya dia. Nah, income yang dia dapat. Income ini kalau sudah dimasukkan net worth increase itu berarti sudah termasuk income yang dia dapatkan dari pekerjaannya dan dari luar, entah itu dari apa, dari pekerjaan lain atau kemudian dari yang kita tidak tahu. Nah, di sini ada income dikurangi dana dari sumber yang kita tidak ketahui, ya, atau yang diketahui di sini. Nah, maka kita bisa dapatkan dana yang
kita tidak ketahui. Nah, ini sebenarnya adalah untuk melacak ya kemungkinan ada dana yang di luar itu bisa kita kategorikan sebagai perubahan gaya hidup yang wajar atau enggak. Nah, maka di sini ada contohnya. Misalnya di sini ada laporan keuangan atau kemudian keuangan dari seseorang dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Dia memiliki aset, di situ ada rumah, kemudian ada saham dan obligasi, kemudian dia juga punya kendaraan, ada CD atau cash deposit di sini atau tabungan, kemudian di sini ada uang tunai. Kemudian ada kewajiban. Di sini ada mortgage. Kemudian ada juga auto loan yang dia miliki. Kemudian untuk pendapatannya dari gaji dan lainnya. Kemudian ada biaya. Di sini ada mortgage payment akibat dari kewajiban yang tadi. Kemudian juga ada auto loan payments akibat dari kewajiban auto loan tadi. Dan juga other living expense atau biaya hidup lainnya. Nah, di sini dibandingkan antara tahun pertama, kedua, dan ketiga. Untuk tahun pertama dia tidak memiliki income, ya. Kemudian di tahun kedua dia memiliki income dari gaji dan yang lainnya dan juga biayanya. Nah, kita akan bandingkan ini. Nah, untuk di tahun akhir tahun pertama, ya, di sini kita bisa hitung net worth-nya berapa. Kita jumlahkan total asetnya berapa. Nah, di sini untuk tahun pertama total asetnya adalah $206.000. Kemudian untuk tahun kedua adalah $212.000. Kemudian untuk tahun ketiga ada $246.000. Nah, di sini kita bisa lihat dari kewajibannya juga. Ya, untuk mortgage balance-nya dia ada 90.000 di tahun pertama, tahun kedua 50.000, di tahun ketiga dia sudah tidak punya. Kemudian di auto loan dia hanya punya di tahun pertama, kemudian tahun kedua dan tahun ketiga dia sudah tidak memiliki. Kemudian total liabilities-nya ada 100.000. Kemudian di tahun kedua berkurang menjadi 50.000 dan kemudian di tahun ketiga tidak ada. Sehingga kita bisa tentukan net worth-nya adalah dari aset dikurangi dengan liabilitas. Maka kita bisa dapatkan untuk net worth-nya adalah $106.000 untuk tahun pertama, $162.000 di tahun kedua, dan untuk tahun ketiga adalah $246.000. Kemudian kita tambahkan dengan change in net worth-nya. Jadi kita lihat selisihnya ya dari change in net worth-nya. Dari tahun pertama ke tahun kedua change in net worth-nya adalah $56.000. Kemudian di tahun ketiga ada $84.000. Kalau kita tambahkan dengan living expense-nya di tahun kedua 56.000 ditambah 30.800, maka kita bisa melihat bahwa total income-nya adalah $86.800. Sedangkan di tahun ketiga ada 84.000 ditambah 32.000 sehingga kemudian total income-nya menjadi $116.800. Kita kurangkan dengan pendapatan yang kita ketahui dari salary, ya, dari salary-nya dan juga others ini. Misalnya di tahun kedua ada $40.000, kemudian di tahun ketiga ada $42.000. Nah, maka di sini kita bisa dapatkan unknown source-nya itu adalah untuk tahun kedua adalah $46.800, kemudian untuk tahun yang ketiga adalah $74.800. Nah, maka kita bisa bandingkan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan di sini. Maka kita bisa mencari tahu dari mana ini, ya, unknown source-nya ini. Nah, inilah penggunaan dari net worth, sekaligus juga ini bisa digunakan sebagai pencarian bukti lain dan kemudian untuk melihat adanya kemungkinan kecurangan atau tidak melalui net worth method ini. Kemudian jadi ini untuk
Yang Network Method, terima kasih.